Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Alhamdi dengan NIM 2365008 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah keamanan komputer yang berjudul Perisai Digital, Inskripsi dan Deskripsi dalam Mencegah Ancaman Keamanan Komputer. Oke. Nah, di era digital ini, data telah menjadi aset paling berharga. Miliaran byte informasi sensitif beredar setiap hari. Namun, ancaman cyber seperti pencurian data dan ransomware itu menjadi resiko yang nyata. Nah, kriptografi, khususnya enkripsi dan deskripsi, adalah pilar utama dalam strategi keamanan cyber untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Konsep dasar kriptografi. Nah, kriptografi adalah ilmu mengamankan komunikasi menggunakan kode, yang dimana terdapat dua proses utama dalam kriptografi. Yang pertama itu ada inskripsi, di mana proses ini dia akan mengubah data asli dari yang tadinya plain text menjadi bentuk tidak dapat dipahami, atau ciphertext, menggunakan algoritma dan kunci enkripsi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan data, jadi datanya lebih aman ya. Sedangkan dekripsi itu merupakan kebalikan dari enkripsi tadi, di mana dia dapat mengubah ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan algoritma dan kunci deskripsi yang sesuai. Nah, enkripsi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada enkripsi simetris, di mana enkripsi ini menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Keunggulannya adalah kecepatan tinggi, dan contohnya itu seperti AES, ada DES, dan RC4. Sedangkan yang jenis lainnya seperti ada enkripsi asimetris atau kunci publik, itu menggunakan sepasang kunci berbeda. Ya, bisa public dan private. Nah, kunci publik untuk enkripsi atau kunci privat untuk deskripsi penting untuk pertukaran kunci aman, tanda tangan digital, dan autentikasi. Contohnya seperti RSA dan ECC. Fungsi khas kriptografi. Khas kriptografi itu dapat mengubah data input menjadi string karena dengan panjang tetap atau nilai khas. Ini bukan enkripsi tetapi krusial untuk keamanan. Fungsi khas seperti SHA-256 digunakan untuk memverifikasi integritas data. Perubahan kecil pada data akan mengubah nilainya secara drastis. Nah, dimana itu fungsinya itu dapat satu arah atau sangat sulit merekayasa ulang input asli dari nilai yes atau has. Terus itu resistensi terhadap koalisi, sangat sulit menemukan dua input berbeda dan menghasilkan nilai has yang sama. Dan ada deterministik, di mana input yang sama selalu menghasilkan output has yang sama. Terus penerapan enkripsi dan dekripsi itu dapat diterapkan untuk komunikasi yang aman. Contohnya seperti HTTPS, VPN, dan aplikasi pesan aman atau enkripsi end-to-end, di mana itu untuk melindungi data saat transit dan perlindungan data saat istirahat, atau enkripsi disk penuh FDA, dan enkripsi basis data mengamankan data yang tersimpan. Lalu juga ada autentikasi dan integritas, di mana tanda tangan digital dan sertifikat digital memverifikasi identitas dan memastikan data tidak diubah. Nah, studi kasus pelanggaran data Equifax pada tahun 2017, di mana dilatar belakangi oleh Equifax mengalami pelanggaran data masif pada 2017
dan mengekspos data pribadi lebih dari 147 juta orang. Nah, permasalahan keamanannya itu kerentanan pada Apache Struts yang tidak di patch memungkinkan penyerang mengakses dan mengekstraksi data. Kegagalan implementasi enkripsi yang kuat berkontribusi pada dampak pelanggaran. Terus itu analisis dari peran enkripsi pada insiden ini menyoroti pentingnya enkripsi berlapis jika data sensitif dienkripsi saat istirahat dengan kunci terpisah. Penyerang akan mendapatkan ciphertext atau yang tidak dapat didekripsi. Nah, fungsi hash juga penting untuk memverifikasi integritas file log. Sedangkan untuk studi kasus ransomware itu ada WannaCry pada tahun 2017, di mana serangan ransomware ini merupakan serangan ransomware global yang melumpuhkan ratusan ribu komputer, mengenkripsi file dan menuntut tebusan. Nah, permasalahan keamanannya itu memanfaatkan kerentanan SMB di Windows yang tidak di-patch menggunakan enkripsi simetris AES untuk file dan asimetris RSA untuk melindungi kunci AES-nya. Nah, enkripsi disalahgunakan oleh penyerang. Kekuatan enkripsi itu netral. Pencegahan terbaik adalah pembaruan sistem secara rutin, percadangan, dan pencadangan data transkripsi dan kesadaran pengguna terhadap phishing. Oke, kesimpulannya, enkripsi dan dekripsi itu adalah fondasi keamanan komputer. Berfungsi sebagai perisai digital untuk kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Efektivitasnya itu bergantung pada implementasi dan manajemen kunci yang kuat. Tantangan seperti ancaman kuantum dan kompleksitas implementasi memerlukan investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan kriptografi adaptif. Integrasi enkripsi yang kuat dengan praktik keamanan cyber lainnya didukung oleh kesadaran pengguna dan regulasi yang bijaksana akan membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Oke, sekian mungkin untuk tugas ini dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.